Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pembelajar dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, memudahkan segala urusan kita semua, serta menjaga kita semua dimanapun berada. Ini merupakan materi pertemuan yang ke-32 dari pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimatil Ajurrumiyah. Pada pertemuan yang ke-32 ini kita akan memasuki pembahasan yang baru yang merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Yang mana pada pembahasan sebelumnya Al-Fa'idatul Rabi'atu wal 'Ishrun, pada faedah yang ke-24 kita mempelajari nawasikhul mubtada'i wal khabar, yang menasakh, yang mengganti atau menghapus hukum mubtada' dan khabar. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada 3 nawasikh. Ya, ada 3 jenis nawasikh. Ada nawasikh yang hanya merubah mubtada' saja. Ada nawasikh yang hanya merubah khabarnya saja. Ada nawasikh yang merubah mubtada dan khabar sekaligus. Atau bahasa lainnya sebagaimana yang terdapat di akhir dari pelajaran sebelumnya, ada yang merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Ada yang sebaliknya, menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Dan yang ketiga, ada yang menasabkan mubtada dan khabar sekaligus. Sekarang kita lihat satu persatu dari jenis nawasikh tersebut. Ya, kita perhatikan halaman 174, Al-Fa'idatul Khamisatu wal 'Ishrun, kana wa akhawatuha. Ya, kana wa akhawatuha ini merupakan nawasikh jenis yang pertama, yaitu yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar. Yang dia merafa'kan mubtada yang awalnya memang marfu' karena dia mubtada, dan menasabkan khabar. Ya, menasabkan khabar yang awalnya dia adalah marfu' sebagai khabar mubtada. Ya, jadi jenis nawasikh jenis yang pertama ini adalah kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudarinya. Penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan 13 fi'lan nasikhan tadkhulu 'alal jumlatil ismiyah. Ada 13 fi'il nasikh. Ya. Jadi nawasikh ini kalau seandainya dia merupakan fi'il, maka disebut sebagai fi'il nasikh. Ada 13 fi'il nasikh, fi'il yang menghapus, ya, hukum mubtada dan khabar. Tadkhulu 'alal jumlatil ismiyah, yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, yakni yang masuk ke dalam mubtada dan khabar. Fatarfa'ul mubtada wa yusamma ismaha, sehingga 13 fi'il ini dia merafa' mubtada, sehingga mubtada yang awalnya mubtada setelah dirubah maka dia menjadi isim bagi fi'il-fi'il tersebut. Ya, misalnya fi'ilnya adalah kana, maka setelah kana ini merafa' mubtada, begitu dia masuk, maka yang awalnya tadi mubtada berubah nama menjadi isim kana. Wa tansibul khabara wa yusamma khabaraha. Ya, kemudian 13 fi'il ini ketika masuk ke dalam mubtada dan khabar, selain dia merafa' mubtada, maka dia juga menasabkan khabarnya. Ya, khabar bagi mubtada. Kemudian tidak lagi bernama khabar mubtada, melainkan khabar bagi fi'il-fi'il tersebut. Kalau seandainya kana, maka menjadi khabar kana. Ya. Mithlu, contohnya adalah, perhatikan buku atau perhatikan papan tulis, Muhammadun maridun. Muhammadun maridun. Sebagaimana yang kita telah pahami bersama bahwasannya kalimat Muhammadun maridun itu adalah kalimat ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Kenapa? Karena terdiri dari mubtada, yaitu Muhammad. Ya, terdiri dari mubtada dan khabarnya. Ya.
Muhammadun mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kemudian maridun khabarun lil mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu kadzalik. Dhammah juga. Ya. Ini contoh jumlah ismiyah atau mubtada dan khabar yang belum dimasuki oleh nawasikh. Belum dimasuki oleh 13 fi'lan nasikhan. Belum dimasuki oleh 13 fi'il nasikh tadi. Tapi perhatikan bagaimana tatkala salah satu dari 13 fi'il tadi memasuki kalimat ini. Ya, contohnya kana. Perhatikan, di sini ada kana. Ya. Fi'il nasikh. Ya. Kana Muhammadun maridan. Kana Muhammadun maridan. Perhatikan perbedaannya. Muhammadun maridun. Begitu masuk kana, kana Muhammadun maridan. Ya. Kenapa? Ada perubahan di sini? Ada. Ya. Yaitu pada khabar. Perhatikan pada khabar yang awalnya maridun menjadi maridan. Ya. Ini penjelasan dari apa yang sebelumnya kita jelaskan. Ya, tatkala kita membahas tentang nawasikhul mubtada wal khabar secara umum, ada jenis yang pertama, dia hanya merubah khabarnya. Ya, dari segi apa? Dari segi harakat. Ya, dari segi i'rabnya. Ya. Dia hanya merubah khabar saja. Namun meskipun begitu, sebenarnya kedua-duanya berubah statusnya. Sebagaimana yang tadi disebutkan, ada 13 fi'il nasikh, salah satunya kana, yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Ketika kana atau yang lain-lainnya dari 13 fi'il tersebut masuk, fatarfa'ul mubtada, sehingga kana ini dia merafa'kan mubtada. Jadi marfu' yang ada di sini beda dengan marfu' yang ada di kalimat sebelumnya. Marfu' di sini alasannya adalah al-ibtida. Ya. Karena memang dia berada di awal kalimat. Ya, karena berada di awal kalimat. Sedangkan rafa' yang di sini, marfu' yang di sini karena apa? Karena ada kana yang memasukinya sehingga dia menjadi marfu' dan statusnya menjadi isim kana. Ya. Isim bagi kana. Ya, bukan lagi mubtada. Kemudian kana apabila masuk ke jumlah ismiyah ataupun selain kana dari 13 fi'il yang nasikh, maka dia menasabkan khabar. Maridan menjadi mansub. Ya, mansub dan namanya disebut sebagai khabar kana. Khabar kana. Karena yang memasuki mubtada dan khabar ini adalah kana. Jadi ini disebut isim kana marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ini maridan adalah khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Jadi tidak ada lagi di sini mubtada dan khabar. Kenapa? Setelah dimasuki oleh kana. Ya, mubtada dan khabar tadi dihapus oleh kana. Makanya dia disebut sebagai fi'lun nasikh, kata kerja yang menasakh. Ya. Dapat dipahami ya? Mari kita perhatikan kembali buku Al-Ifadah. Ya. Di sini Muhammadun maridun, ini sudah kita jelaskan, mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, maridun khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya. Kemudian begitu masuk kana, maka Muhammadun menjadi ismu kana marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan maridan menjadi khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Ini dia contoh ketika jumlah ismiyah dimasuki oleh salah satu dari 13 fi'il nasikh. Taib. Wa hadhil af'alun nasikhatu hiya. Kemudian penulis mengatakan, dan fi'il-fi'il nasikh yang 13 ini adalah sebagai berikut. Ada kana, kemudian asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, sara, laisa, ma zala, ma bariha, ma fati'a, man fakka, ma dama.
Ya. Taib. 13 fi'il ini, ya. 13 fi'il ini semuanya disebut sebagai fi'il nasikh. Karena semuanya adalah kata kerja, fi'il. Dan karena dia merupakan nawasikh, maka disebut sebagai fi'il nasikh. Setiap mereka disebut sebagai fi'il nasikh. Jamaknya af'al nasikhah. Ya. Kemudian untuk nawasikh jenis yang pertama ini disebut sebagai kana wa akhawatuha untuk mempersingkat. Kana dan saudara-saudarinya. Yang dimaksud dengan saudara-saudarinya adalah yang 12 sisanya. Dari asbaha sampai madama. Mari kita lihat catatan kaki yang disebutkan oleh penulis. Min akhawati kana ma la tusta'malu fil fusha al-mu'asirah. Di antara teman-teman kana atau saudara-saudarinya kana itu ada yang tidak digunakan pada bahasa fushah modern. Ya. Ada yang tidak dipakai lagi pada bahasa fushah modern. Wa qad kanat nadiratan listi'mal fi fushat turath. Ya, dalam bahasa fushah dulu pun dalam bahasa fushah dulu pun dia pun sudah jarang dipakai. Ya. Jadi pada orang Arab dulu dia jarang dipakai dan sekarang sudah tidak dipakai lagi. Minha diantaranya adalah adha. Ya, kata adha, bata, amsa, man fakka, ma bariha, ma fatiha. Ini sudah jarang dipakai. Jarang orang memakai adha, bata, amsa, ya, man fakka dalam percakapan sehari-harinya. Bahkan bisa dikatakan tidak dipakai lagi. Ya. Tidak dipakai lagi sebagai apa? Sebagai akhawat kana. Ya, sebagai akhawat kana. Ya. Tetapi terkadang dia dipakai, ya, terkadang dia dipakai untuk fi'il, sebagai suatu fi'il yang bukan akhawat kana. Baik. Sekarang kita lihat contoh penggunaan seluruh fi'il nasikh ini di dalam percakapan. Ya. Di sini ada, sebelah kiri ini ada tabel, ya, yang berisi contoh-contoh. Untuk yang pertama fi'ilnya kita letakkan di situ kana, asbaha, amsa dan seterusnya. Kemudian ma yadullu alaihi. Ma yadullu alaihi maksudnya adalah maknahu. Apa sih makna dari setiap fi'il? Karena setiap fi'il itu memiliki makna yang berbeda-beda. Memiliki makna yang makna masing-masing. Jadi penggunaannya harus sesuai dengan apa yang ingin kita ungkapkan. Kemudian mithaluhu, contohnya. Kemudian ismuhu dan khabaruhu. Mana isimnya, mana khabarnya. Ya, mana isimnya, mana khabarnya. Perhatikan yang pertama kana. Ya. Kana yadullu ala wujudil khabari fil ismi fil waqtil madhi. Kana itu maknanya adalah menunjukkan bahwa khabar ada pada isim di waktu yang telah lampau. Perhatikan, ya. Di papan tulis kita tadi sudah menggunakan contoh untuk kana. Nah, apa maksud kana Muhammadun maridun? Ya. Kalau Muhammadun maridun, Muhammad sakit atau Muhammad sedang sakit. Tapi kana Muhammadun maridun ini untuk menunjukkan maksud apa? Ya. Ketika ada tambahan kana itu untuk menunjukkan maksud apa? Ingat, dalam bahasa Arab setiap ada yang bertambah pasti ada pertambahan makna pula. Ya. Hatta untuk suatu kata, ya, kalau kata sudah ada tambahan huruf, itu pasti ada perubahan makna. Ya, begitu juga ketika ada kana, ya, sebelum Muhammadun maridun, maka itu tujuannya adalah untuk makna yang berbeda. Tapi apa maknanya ketika ada kana? Disebutkan di sini tadi yadullu ala wujudil khabar fil ismi fil waqtil madi, menunjukkan bahwasannya khabar ini, khabarnya apa? Sakit. Ada pada isim, yakni penyakit atau sakit itu ada pada si Muhammad pada waktu yang telah lampau. Artinya apa? Sakitnya Muhammad itu kapan? Itu di waktu yang lalu. Maksudnya sebelum dikatakan kana Muhammadun maridun ini, sebelum berbicara. Artinya kalau dalam bahasa kita tadi
tadi si Muhammad sakit, atau dulu si Muhammad sakit, atau kemarin si Muhammad sakit. Artinya menunjukkan sakitnya dia itu di waktu yang telah lalu. Ingat, waktu yang telah lalu sebagaimana yang kita sebutkan itu qabla zamanit takallum, di waktu sebelum dibicarakan. Ya, itu masuk ke waktu yang telah lalu. Ya, begitu misalnya kita baru pulang dari menjenguk seseorang, ya, menjenguk seseorang, kemudian besoknya kita mengabari kepada orang yang juga kenal sama dia, kana Muhammadun maridhan, ya. Sebelumnya si Muhammad sakit gitu. Sebelumnya si Muhammad sakit. Jadi untuk menunjukkan bahwa khabar ada pada isim, sakit ada pada Muhammad fil waqtil madhi, di waktu yang telah berlalu. Taib. Ini contoh yang pertama, kana Muhammadun maridhan. Isimnya mana? Isim kana Muhammad, khabar kananya maridhan. Taib. Contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanan nasu ummatan wahidah. Kanan nasu ummatan wahidah. Ya. Kana an-nasu ummatan. An-nasu ini adalah isim kana, kemudian ummatan adalah khabar kana. Ya. Taib. Mari kita lihat fiil yang kedua. Ya, fiil yang kedua adalah asbaha. Apa maksud dari asbaha? Yadullu ala wujudil khabar fil ismi fi waqti sabah. Yadullu ala wujudil khabar fil ismi fi waqti sabah. Menunjukkan bahwasannya khabar ada pada isim di waktu pagi. Ya. Kalau seandainya kita datang ke rumah si Muhammad, ya, pada waktu pagi hari, kemudian kita dapati dia dalam keadaan sakit. Artinya sakitnya dia ada pada waktu pagi, ya. Atau mungkin kita bermalam di rumah si Muhammad, kemudian pada waktu paginya kita dapati dia dia sudah sakit saja, gitu. Maka kita katakan asbaha Muhammadun maridhan. Si Muhammad sakit. Si Muhammad sakit kapan? Yaitu pada waktu pagi, ya. Seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah asbahal jawwu baridan. Ya, asbahal jawwu baridan. Misalnya kita sedang bercerita, ya. Kita sedang bercerita tentang kehidupan di Bogor. Kemudian kita menceritakan ketika saya di Bogor, gitu. Asbahal jawwu baridan, yakni cuaca pada pagi hari itu dingin. Jadi menunjukkan bahwasannya khabar, yaitu barid, dingin, itu ada pada cuaca pada waktu pagi. Ya, yadullu ala wujudil khabar fil ismi fi waqtis sabah. Mana dia? Isim asbaha al-jawu, dan khabar asbaha adalah baridan. Baik, contoh yang kedua dari surat Al-Mulk ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha ma'ukum ghawra. Asbaha ma'ukum ghawra. Maka ma'u itu adalah isim asbaha marfu, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Ya. Kemudian ghawran ini dia khabar asbaha. Ya. Taib. Kemudian amsa. Ya. Amsa ini kebalikan dari asbaha. Ya. Asbaha dari kata sabah atau subuhu, ya. Sedangkan amsa dari kata masa. Yadullu ala wujudil khabar fil ismi fi waqtil masa, yakni menunjukkan bahwasannya khabar ada pada isim pada waktu sore hari. Kalau tadi pada waktu pagi hari, sekarang pada waktu sore hari. Contohnya amsal jawwu haran, ya. Cuaca panas. Kapan? Pada waktu sore hari. Ya. Jadi panasnya cuaca, panasnya itu ada pada cuaca di sore hari. Ya. Gitu kira-kira maknanya. Amsal jawwu haran. Nah, al-jawwu adalah isim amsa marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan khabar amsa adalah haran mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Contoh lain,
Amsat ta'iru aidan ila ushihi. Amsat ta'iru. Ya, apa itu at-ta'ir? Burung. Ya, at-ta'ir atau at-ta'ir. Burung kecil itu atau burung dia kembali ke sangkarnya. Kapan? Pada waktu sore. Makanya kita gunakan kata amsa, itu menunjukkan bahwasannya kita ingin mengatakan burungnya itu kembali kepada sangkar pada waktu sore. Ya. Jadi asalnya kalau seandainya tidak ada amsa, ya, maka menjadi at-ta'iru aidun ila ushihi. At-ta'iru mubtada, aidun khabar, sama-sama marfu. Tapi begitu ada amsa, maka amsat ta'iru aidan. At-ta'iru isim amsa, ya, kemudian aidan adalah khabar amsa, ya. Kemudian adha, ya. Adha maknanya adalah yadullu ala wujudil khabar fil ismi fi waqti duha. Yang pertama sabah, yang kedua masa, kemudian duha, pada waktu duha. Kapan pada waktu duha itu? Ya, kira-kira setelah terbitnya matahari sampai kira-kira jam 10-an. Ya, ini waktu-waktu duha. Ya. Nah, menunjukkan bahwasannya khabar ada pada isim di waktu duha. Contohnya adha Zaidun naiman. Ya, kita dapati misalnya Zaid tidur di waktu jam 9. Bisa kita katakan adha Zaidun naiman. Si Zaid tidur. Ya. Waktunya itu dapat dipahami oleh orang yang diajak berbicara kalau seandainya dia paham makna adha. Ya. Zaidun itu adalah isim adha marfu, naiman adalah khabar adha mansub. Ya, atau contoh lain adha syari'u muzdahiman. Kita pulang dari jalan dari pasar misalnya. Ya, melewati jalan raya dan kita ingin mengatakan di rumah kepada keluarga kita adha syari'u muzdahiman. Jalan raya sangat macet. Ya, sangat ramai. Ya. Dan kita ingin menunjukkan bahwasanya kemacetan itu ada pada jalan pada waktu kapan? Pada waktu duha. Ya. Kemudian dhalla. Ya, dhalla maknanya adalah yadullu ala wujudil khabar fil ismi tulan nahar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya khabar ada pada isim sepanjang siang. Ya, atau bahasanya sepanjang hari, ya. Yang disebut hari itu kan 12 jam siang, ya. Sepanjang siang. Contohnya misalnya kita dapati cuaca sepanjang hari, sepanjang siang maksudnya itu panas, maka kita katakan dhallal jawu haran. Ya, dhallal jawu haran. Cuaca senantiasa panas pada kapan? Pada waktu siang hari. Ya. Jadi al-jawu di situ sebagai isim dhalla marfu, kemudian haran sebagai khabar dhalla mansub. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dhalla wajhuhu muswadda. Ya. Wajahnya itu hitam. Ya, wajahnya hitam. Kapan? Sepanjang siang. Ya, sepanjang siang. Taib. Kemudian bata kebalikannya. Bata kebalikannya yadullu ala wujudil khabar fil ismi tulal lail. Ya, menunjukkan bahwasannya khabar ada pada isim sepanjang malam. Ya, sepanjang malam. Contohnya batal atfalu yal'abun. Ya. Misalnya kita melihat kok anak-anak ini dimulai dari maghrib sampai masuk subuh itu mereka tidak ada henti-hentinya bermain. Ya. Mereka menghidupkan malam dengan bermain. Maka kita katakan batal atfalu yal'abun. Ya, para anak-anak tersebut mereka bermain sepanjang malam. Ya, al-atfal itu adalah isim bagi bata marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, sedangkan yal'abun itu adalah khabar bata. Apa i'rabnya yal'abun di sini? Khabar bata, kemudian fi mahalli nasbin, karena khabarnya di sini adalah jumlah. Itu secara singkatnya. Ya, sebelumnya kita harus menyebutkan
i'rab untuk jumlah tersebut, ya. Yal'abun, yal'ab adalah apa? Fi'il mudhari. Kemudian fa'ilnya adalah waw, ya. Ya, kemudian setelah itu baru kita katakan, dan jumlah yal'abun itu merupakan khabar jumlah yal'abun itu fi mahalli nasbin khabar bata, ya. Ya, khabar bagi bata. Taib. Contoh lainnya, bata sa'idun qa'iman. Apa kira-kira arti bata sa'idun qa'iman? Sa'id berdiri sepanjang malam. Sa'id berdiri sepanjang malam. Ya. Ya, berdiri. Ya, kita bisa katakan berdiri maksudnya melakukan qiyamul lail, ya. Bata sa'idun qa'iman, ya, pada asalnya berdiri. Ya, boleh jadi berdiri untuk melakukan sholat, ya. Kalau seandainya terjaga, kita bisa katakan bata sa'idun mustayqidhan, ya, mustayqidhan. Sa'idun itu adalah isim bata marfu dan qa'iman adalah khabar bata mansub. Sekarang sara yadullu ala tahwili wa taghyiri min halin ila halin. Apa makna sara? Sara merupakan salah satu dari saudara kana juga. Ya. Dan maknanya adalah, atau pemakaiannya adalah untuk menunjukkan adanya tahwil dan taghyir, adanya perubahan min halin ila hal, dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, atau dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Ini kita bisa menggunakan sara. Contohnya, saral ma'u thaljan. Saral ma'u thaljan. Air telah menjadi salju atau es. Ya, air telah menjadi es. Ya. Al-ma'u adalah isim sara dan thaljan adalah khabar sara. Ya, ini menunjukkan bahwasannya al-ma itu telah berubah menjadi thalj, ya, berubah menjadi salji. Kalau orang Melayu cakap, ya, salji maksudnya adalah salju bahasa Indonesianya, ya. Taib. Contoh yang kedua, sarat tiflu rajulan. Wah, misalnya kita meninggalkan keponakan yang ketika itu masih tiflun saghir, anak yang masih kecil, kemudian kita merantau misalnya untuk menuntut ilmu, pulang-pulang kita sudah melihat dia sebagai orang yang dewasa. Kita katakan, Masya Allah, sarat tiflu rajulan. Ya, anak kecil yang dulu itu sudah menjadi seorang lelaki yang dewasa. Nah, ada taghyir dan tahwil di sini. Ada perubahan dari keadaan kecil menjadi keadaan yang besar. Ya. Taib. At-tiflu isim sara marfu dan rajulan adalah khabar sara mansub. Kemudian laisa. Ya, untuk apa penggunaan laisa ini? Yadullu ala nafyil khabar 'anil ismi. Perhatikan, untuk menafikan khabar dari isim. Ya, untuk menafikan khabar dari isim. Nah, kalau kita ingin menafikan sakit dari si Muhammad, kita gunakan laisa. Berarti laisa Muhammadun maridan. Si Muhammad tidak sakit. Artinya sakit itu tidak ada pada Muhammad. Ya, yang ada pada dia itu kesehatan. Nah, gitu. Jadi menafikan khabar dari isim. Ya, contohnya laisal jawu haran. Contoh lainnya, ya. Laisal jawu haran. Kita menafikan panas pada cuaca. Menafikan panas dari cuaca. Artinya cuacanya tidaklah panas. Ya, cuaca tidaklah panas. Al jawu adalah isim laisa dan haran adalah khabar laisa. Contoh lainnya, laisal kadhibu mahmudan. Ya, ma makna mahmud? Terpuji, ya. Berdusta tidaklah bukanlah perbuatan yang terpuji. Ya, berdusta bukanlah perbuatan yang terpuji. Jadi kita menafikan keterpujian dari sifat dusta. Ya. Tayyib. Al-kadhib adalah isim laisa dan mahmudan adalah khabar laisa. Taib, sekarang penggunaan mazala. Mazala. Ini harus dihafal ini supaya kita memiliki perbendaharaan yang sangat banyak sebagai modal untuk bercakap, ya. Mazala yadullu ala istimrari wa dawami ittisafil ismi bil khabar. Menunjukkan ala istimrari wa dawami keterusan atau
menunjukkan bahwasannya isim tersebut bersifat dengan khabar secara terus-menerus. Ya, bahwasannya isim bersifat dengan khabar secara terus-menerus, ya. Misalnya Muhammad itu disifati sebagai orang yang sakit terus-menerus, artinya berkesinambungan, berterus-terusan. Ya, Muhammad berterus-terusan sakit, maksudnya senantiasa. Bahasa kitanya bisa kita singkat senantiasa atau masih. Ya, senantiasa atau masih. Contohnya mazala Zaidun maridan. Mazala Zaidun maridan. Ya, Zaid senantiasa sakit atau Zaid masih juga sakit, gitu. Menunjukkan bahwasannya ada istimrar, ya, kesinambungan sakitnya si Zaid. Ya. Zaid di situ sebagai apa? Isim mazala dan maridan sebagai khabar mazala. Contoh lainnya mazalal waladu saghiran. Ya, mazalal waladu saghiran. Ya. Meskipun anak tersebut sudah besar, sah enggak kalau kita mengatakan mazalal waladu saghiran? Sah saja. Karena yang dimaksud di sini adalah berkesinambungannya isim bersifat dengan khabar. Jadi dia sisi isim, yaitu si walad, anak kecil itu disifati sebagai orang yang masih kecil secara terus-menerus. Meskipun sudah besar, dikatakan mazalal waladu saghiran, anak ini masih kecil, ya, mungkin dari sikapnya dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah umur, ya memang itu tidak benar, ya. Di mazala itu artinya masih atau senantiasa. Kemudian mabariha ini juga sama dengan mazala, begitu juga mafati'a dan manfakka. Ya, mabariha, mafati'a dan manfakka itu 100% sama penggunaannya dengan mazala. Kita boleh gunakan mazala, boleh gunakan mabariha, boleh gunakan mafati'a, boleh menggunakan manfakka. Ya. Tapi yang sering digunakan adalah mazala. Ya, mabariha dan mafati'a dan manfakka ini jarang sekali dipakai, bahkan sebagaimana yang tadi dikatakan oleh penulis di catatan kaki, ya, itu tidak digunakan lagi pada fusha mu'asirah ini, pada fusha modern sekarang. Taib, ya, kita lihat contohnya di sini, mabarihal jawu baridan sabahan. Ya, cuacanya masih dingin juga pada pagi hari. Ya, mabarihal qamaru mudian. Ya, bulannya masih saja memberikan cahaya. Ya. Ma fati'a Zaidun kariman, si Zaid masih saja dermawan. Ma fati'a talibu mujtahidan, si talib, si siswa ini masih saja bersungguh-sungguh. Man fakkar rajulu nadiman, si lelaki ini dia masih saja berterus-terusan menyesal. Ya. Kemudian man fakkal khairu mahbuban, masih saja atau senantiasa kebaikan itu sesuatu yang disukai, disenangi, dicintai. Ya, ini makna dari mazala, mabariha, mafati'a dan manfakka. Sekarang kita lihat yang terakhir, madama. Ya, madama ini juga masih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Apa arti madama? Yadullu ala istimraril ma'na alladhi qablahu muddatat ittisafil ismi bil khabar. Ya, muddatat ittisafil ismi bil khabar. Menunjukkan bahwasannya makna kandungan, ya, kandungan makna dari kalimat yang sebelum kata madama itu senantiasa ada selagi muddatat ittisafil ismi bil khabar, selagi isim itu bersifat dengan khabar. Kita ulangi lagi. Menunjukkan yang sebelum madama itu berterus-terusan. Ya, berterus-terusan, berkesinambungan selagi isim madama bersifat dengan khabar madama. Perhatikan contohnya. La akhruju minal baiti. La akhruju minal baiti.
Ya, saya tidak akan keluar dari rumah. Nah, ini yang dimaksud tadi yang sebelum madama. Maknanya apa? Saya tidak keluar dari rumah. Nah, makna ini selalu tetap ada, tetap berjalan. Maksudnya saya tidak akan pernah keluar dari rumah. Sampai kapan itu? Muddatat tisafil ismi bil khabar. Selagi isim terus melekat pada khabar. Isim madama apa di situ? Matar, hujan. Selagi hujan bersifat dengan khabar. Khabarnya apa? Turun, selagi hujan turun. Ya. Jadi selama hujan turun, maka yang sebelum madama itu akan terus berkelanjutan, yaitu tidak keluar dari rumah. Ya, jadi madama itu dalam bahasa kita artinya adalah selagi. Ya, apalagi bahasa lainnya? Selama, ya, selagi, selama, ya. Jadi la akhruju minal baiti, saya tidak akan keluar dari rumah madama selama al-mataru, hujan nazilan turun. Ya. Jadi kapan dia terputus kapan dia keluar dari rumah? Ya ketika matar tidak lagi turun, ketika hujan tidak lagi turun. Ya. Nah, perhatikan yang disebut sebagai isim madama di sini adalah al-matar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan nazilan adalah sebagai khabar madama mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Ini contoh pemakaian 13 fi'il nasikh, ya, yang menasakh mubtada dan khabar, ya, atau merafa' mubtada kemudian menjadikannya sebagai isim fi'il nasikh ini dan menasabkan khabar dan menjadikannya sebagai khabar bagi fi'il nasikh ini, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan selanjutnya pada hari Kamis ba'da Isya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.